Halo teman-teman, kembali lagi di tugas video. Kali ini saya akan membahas tentang infrastruktur telemedicine yang dibuat oleh Sri Nanguntoruk dengan NIM 102022-017 dengan dosen pengampu Ibu Komarida Simbolon, SKM MKes. Baik, telemedicine di Indonesia telah digunakan melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, internet, dan jaringan komunikasi lain untuk pelayanan kesehatan jarak jauh seperti diagnosis, konsultasi, pengobatan, dan pertukaran data kesehatan. Infrastruktur teknologinya terdiri dari perangkat keras seperti internet atau jaringan komputer, satelit untuk daerah terpencil, telepon seluler, handphone dan smartphone dengan berbagai jaringan 2G hingga 4G, plug-and-play device, serta teknologi multimedia untuk data, suara, gambar, dan video. Baik, selanjutnya perangkat lunak pendukung mencakup aplikasi chatting dan konferensi video seperti Zoom dan WhatsApp, teknologi pengolahan citra, dan teknik kompresi data untuk efisiensi transfer data. Format data dalam telemedicine melibatkan standar interoperabilitas yang terdiri dari yang pertama synthetic interoperability seperti HL7, HL7, Digicom, CDA, dan FHIR untuk pertukaran data klinis dan gambar radiologi. Yang kedua ada semantic interoperability, menggunakan standar terminologi seperti SNOMED, CT, ICD-10, LOINC untuk menjamin makna data yang sama antar sistem. Implementasi telemedicine sebagai media konsultasi kesehatan memberikan kemudahan bagi dokter dan pasien berinteraksi jarak jauh menggunakan audio, video, dan data untuk meningkatkan akses layanan, efisiensi, dan kualitas. Telemedicine sangat membantu di daerah sulit dijangkau, meningkatkan manajemen pasien kronis, dan mendukung kebijakan social distancing, terutama saat pandemi. Meski memberikan banyak keuntungan, telemedicine juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, kesalahan diagnosis karena keterbatasan pemeriksaan fisik langsung, dan isu privasi data. Baik, setelah saya membahas sedikit materi, di sini saya mencantumkan 3 soal kasus. Soal kasus yang pertama itu seorang pasien di daerah terpencil mengalami gangguan jaringan internet saat konsultasi telemedicine sehingga konsultasi harus dihentikan. Nah, pembahasannya itu keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah terpencil merupakan faktor penghambat utama telemedicine. Solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan jaringan internet dan penggunaan satelit sebagai infrastruktur komunikasi. Pemerintah perlu mendorong perbaikan infrastruktur teknologi untuk menjamin layanan telemedicine dapat berjalan lancar walau di daerah sulit dijangkau. Soal kasus yang kedua, sebuah rumah sakit menggunakan sistem telemedicine baru, tetapi mengalami kesulitan integrasi data dengan rumah sakit lain karena perbedaan format data. Nah, pembahasannya yaitu standar interoperabilitas seperti HL7, FHIR untuk sintaksis, dan SNOMED CT ICD-10 untuk semantik. Penting digunakan agar sistem telemedicine dapat bertukar dan memahami data secara akurat. Implementasi standar ini memudahkan koordinasi layanan kesehatan lintas lembaga dan meningkatkan kualitas layanan. Soal kasus yang ketiga, dokter memberikan diagnosis berdasarkan konsultasi video tanpa pemeriksaan fisik langsung dan terjadi kesalahan diagnosis. Pembahasannya yaitu telemedicine yang mengandalkan informasi tidak langsung berisiko kesalahan diagnosis. Untuk mengurangi risiko ini perlu adanya pelatihan tenaga medis, penggunaan teknologi pendukung seperti rekam medis elektronik real time, dan prosedur pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Komunikasi yang baik dan dokumentasi akurat sangat penting untuk keselamatan pasien. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.